Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini, Zoom atau video yang kami buat terkait dengan penelitian dari kelompok 10 yang berjudul Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa Kelas Metodologi Riset dalam Hubungan Internasional, kelas reguler A dan B, dan B program internasional ada Anissa Sudianingsih, ada Feroza Pahira, ada M. Alil Hasani atau saya sendiri, ada Pani Rizkia, ada Dias Akalea, ada M. Naupal Atala Lubis, dan yang terakhir yaitu Adisti Aulia Nurholis. Mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini terkait dengan hal yang akan kami presentasikan pada kegiatan video kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Ica. Yang kedua, rumusan masalah yang akan dipresentasikan oleh Mas Nopal. Yang ketiga itu ada tujuan penelitian yang akan dipresentasikan oleh Alea, metode penelitian, pembahasan dan jadwal, kerangka, dan kesimpulan yang akan dipresentasikan oleh Pani. Mungkin kita langsung saja ke latar belakang, yang dimana latar belakang akan dijelaskan oleh Ica. Kepada Ica, dipersilakan. Baiklah, eh, jadi latar belakang dari penelitian ini adalah mata kuliah metodologi riset dalam hubungan internasional merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa hubungan internasional. Di kelas ini penting untuk menguasai metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif, serta kita juga mempelajari teknik analisis statistik. Meskipun mata kuliah ini menantang, namun pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan riset mahasiswa berguna untuk karir dan penelitian lebih lanjut. Namun, mahasiswa terkadang merasa pengalaman kelas ini dapat meningkatkan pemahaman riset sistematis serta pembelajaran interaktif dan oleh dosen pengampu juga dapat meningkatkan minat dan pemahaman mahasiswa terhadap materi. Selanjutnya rumusan masalah. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengalaman pembelajaran mahasiswa kelas metodologi riset dalam hubungan internasional dapat mempengaruhi pemahaman, keterampilan, dan kemampuan. Analisis dalam mereka dalam melakukan riset di bidang hubungan internasional. Selain itu, mengukur sejauh mana mahasiswa dapat mengaplikasikan teori dan metode riset dalam konteks hubungan internasional. Pertanyaan rumus masalah kami yaitu bagaimana kepuasan mahasiswa metodologi riset dan penelitian tahun ajaran 2024-2025 terhadap proses pembelajaran. Mungkin untuk terkait dengan presentasi selanjutnya itu ada Alea yang membahas terkait dengan tujuan penelitian. Ter- Kepada Alea, dipersilakan. Tujuan penelitian kita itu menganalisis pengalaman pembelajaran mahasiswa dalam mata kuliah metodologi riset di hubungan internasional tahun ajaran 2024-2025. Tujuannya penelitian ini untuk memahami persepsi mahasiswa tentang kualitas pembelajaran, tantangan, dan efektivitas metode pengajaran. Hasil yang kami harapkan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi riset dan penelitian di semester mendatang. Oke, terima kasih banyak Mbak Lea. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini ada metode penelitian yang akan dibahas kembali oleh Mas Naupal. Padanya dipersilakan. Selanjutnya metode penelitian, teknik pengumpulan data, yaitu kami menggunakan teknik survei kuesioner yang disebarkan melalui G-Forms kepada mahasiswa HI UII. Data akan dianalisis dengan statistik deskriptif menggambarkan temuan tanpa menguji hipotesis. Metode probability sampling diterapkan untuk memastikan sampel representatif dari populasi 155 mahasiswa dengan 30 responden dari dua kelas reguler A dan B dan 10 responden dari kelas internasional program B. Oke, selanjutnya itu adalah inti dari penelitian kami, yaitu ada pembahasan dan jadwal yang akan dibahas oleh Feroza. Mungkin kepada Feroza dipersilahkan. Baik, untuk pembahasan kelompok kami meneliti mengenai pengalaman pembelajaran kelas di metodologi riset dalam hubungan internasional. Nah,
kami lebih menunjukkan, kami menganalisis akan mayoritas mahasiswa dari banyaknya mahasiswa itu merasa puas dengan proses pembelajaran yang diterima pada mata kuliah metodologi riset ini. Dan berdasarkan hasil survei kami terhadap 40 responden, sebagian besar setuju bahwa materi yang disampaikan oleh dosen pengampu ini cukup relevan dan mudah dipahami. Serta metode pengajaran yang digunakan juga cukup menarik. Beberapa interaksi antara dosen dan mahasiswa juga cukup dinilai positif, dan bahkan seperti sangat berkesan begitu menurut mereka. Dan begitu menurut kami juga berkontribusi pada pemahaman konsep metodologi penelitian, meski ada beberapa responden yang netral atau tidak setuju, namun hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif yang kami teliti ini berhasil mengungkapkan kepuasan dan efektivitas pembelajaran di kelas tersebut. Untuk selanjutnya terdapat jadwal penelitian, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Mbak Feroza atas penjelasannya. Mungkin kita bisa ke slide selanjutnya di mana yang akan dijelaskan oleh saya sendiri terkait dengan kerangka penelitian. Kita mengetahui bahwasanya proses pembelajaran merupakan interaksi antara dua dosen dan mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Dalam proses ini, dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan interaktif, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman agar materi dapat dipahami dengan baik. Tentu terkait dengan kerangka penelitian ini menjadi acuan kami terkait dengan penelitian ini. Dan sesuai yang dijelaskan oleh tadi Mbak Feroza, bahwasanya mahasiswa dari pengampu dosen mata kuliah kelas metodologi riset dalam hubungan internasional atau Pak Farhan Abdul Majid secara menyeluruh menggunakan metode kuantitatif menyatakan bahwasanya cukup baik ketika beliau menyampaikan proses pembelajaran dan interaktif antara dosen dan mahasiswa sangat baik. Terkait dengan kedua, pemahaman mahasiswa terhadap materi menjadi hal yang sangat penting karena mencerminkan sejauh mana mereka mampu sosialisasi dan menerapkan ilmu yang disampaikan oleh dosen. Tingkat pemahaman ini sangat dipengaruhi dengan metode pengajaran, interaksi di kelas, serta partisipasi aktif mahasiswa yang mendorong kemampuan berpikir kritis. So yang kita ketahui bahwasanya dari kerangka pemikiran yang kedua ini, bahwasanya bagaimana caranya interaksi antara dosen mahasiswa tentu akan membuat mahasiswa itu lebih enak gitu ya. Mungkin secara bahas sederhana itu lebih enak ketika dosen memberikan metode-metode yang lebih baik dan lebih mudah dipahami dan memungkinkan mahasiswa bahagia saat menggunakan metode tersebut, maka proses pembelajaran tersebut akan semakin bagus karena dinilai mahasiswa itu sangat bervariatif dan sangat menyenangkan dan alhasil memungkinkan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu adalah kepuasan. Bagaimana kepuasan mahasiswa terhadap tutor menjadi bagaimana acuan dari kerangka penelitian ini ya terkait dengan hasil yang sudah dijelaskan dari Mbak Roza. Kebanyakan dari mahasiswa itu setuju terkait dengan proses atau kepuasan mahasiswa terkait dengan metode pengajaran dari Pak Farhan Abdul Majid, proses pelajaran ataupun pemahaman yang diberikan melalui um, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Mungkin hanya itu, kita bisa lanjut untuk yang sesi terakhir yang dimana kesimpulan akan dijelaskan oleh Mbak Pan. Kepadanya dipersilahkan. Jadi kesimpulan dari penelitian kita itu, penelitian ini meneliti pengalaman dan pembelajaran mahasiswa dalam mata kuliah metodologi riset program studi hubungan internasional tahun ajaran 2024-2025 yang sangat dipengaruhi oleh metode pengajaran dosen dan interaksi kepada mahasiswa di dalam kelas. Keterlibatan aktif mahasiswa serta suasana belajar yang nyaman dapat meningkatkan kontribusi pada pemahaman dan kepuasan mereka terhadap materi. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi mahasiswa serta pentingnya kualitas pengajaran dalam meningkatkan hasil akademik. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses pembelajaran sehingga pengalaman belajar mahasiswa dapat ditingkatkan secara signifikan di masa depan. Oke, terima kasih banyak Mbak Pani atas kesimpulan yang telah diberikan. Mungkin sebelum kita tutup,
presentasi pada kali ini. Saya izin pantun, makan jajan berbahan ketan, ketan dibeli oleh Christian. Sampai jumpa dan lain kesempatan. Semoga presentasi ini dapat perhatian. Terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.